Pada video kali ini, gue akan sedikit mereview sebuah lensa yang mungkin bisa jadi racun positif untuk para pengguna mirrorless APS-C Canon. Tapi sebelumnya, kayak biasa kita intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produksi konten kreatif kayak fotografi, videografi, serta review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Pastiin diubah ke mode all biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan pastinya jangan lupa juga buat join server Discord kita biar bisa diskusi dengan kru ST dan audiens lainnya seputar dunia produksi ataupun teknologi. Buat yang tertarik buat join, linknya udah gue siapin ada di deskripsi. So, di video kali ini gue mau sedikit membahas sebuah lensa yang udah cukup familiar karena kita juga udah pakai di workflow produksi kita. Cuman masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dan masih suka ditanyain juga sama kalian para penonton ST Media. Jadi yang mau gue bahas kali ini adalah lensa Viltrox 23mm f1.4 yang versi Canon IFM mount atau mounting khusus mirrorless APS-C Canon yang ada saat ini. Nah, buat teman-teman yang mantau channel ST Media harusnya udah tahu kalau kita juga udah review lensa-lensa Viltrox ini dan kita pun pakai sampai sekarang yang 23, 33, dan 56mm di studio ST Media sebagai lensa produksi kita karena memang terbilang cukup recommended. Sebenarnya salah satu alasan kuatnya juga adalah karena nggak banyak lensa third party murah dengan autofocus bagus yang support dengan bodi kamera Fujifilm. Jadi memang nggak banyak opsi dan membuat jajaran lensa Viltrox ini punya posisi yang cukup kuat. Tapi hal tersebut berbeda kalau kalian adalah pengguna mirrorless APS-C Canon yang menggunakan mounting Canon IFM. Karena setahu gua brand lensa third party seperti Sigma juga menyediakan lensa-lensa alternatif dengan autofocus buat mounting tersebut. Makanya banyak teman-teman yang masih kepo gimana performa si Viltrox ini untuk yang versi IFM-nya. Karena harga lensa Viltrox juga typically agak lebih murah yang membuatnya layak dipertimbangkan juga. Makanya teman-teman masih banyak yang nanyain. Nah, mumpung di studio ST Media lagi ada Canon M200 yang belum diminta balik sama Canon Indonesia. Semoga setelah nonton video ini mereka nggak langsung ngide untuk, oh ternyata ada kamera yang belum balik gitu kan. Nah, gue request ke Matrix Kamera buat cobain lensa Viltrox 23mm ini yang akan gue pasangkan dengan si M200. Bukan akan, karena di sini udah dipasangkan. Overall setelah gue cobain, ya not bad lah. Sama aja dengan versi Viltrox yang gue pakai buat Fujifilm. Tapi jelas pengetesan ini menjawab beberapa hal yang bakal gue jabarin setelah ini. Tapi di sini gue mau kasih tahu dulu kalau ternyata lensa Viltrox buat mount IFM itu cuma tersedia di warna silver. Ya sebenarnya sih warna silvernya bagus menurut gua. Cuman aneh aja kita nggak bisa pilih warna hitam karena memang tidak tersedia. Gue cek di website internasionalnya juga. Takutnya nggak masuk aja gitu dengan bodi kamera yang kita pakai. Walaupun memang Canon menyediakan beberapa kameranya itu dalam bodi silver juga atau warna putih. Tapi ya di sini warna hitam lebih dominan menurut gua, yang terjual juga lebih banyak dominan warna hitam, jadi agak disayangkan aja kalau kita nggak bisa memilih warna hitam. Dan siapa tahu itu jadi pertimbangan penting juga buat kalian. Buat harga, lensa ini dijual dengan harga yang seragam, yaitu Rp3.799.000, paling nggak pas gua ngecek. Jadi mau kalian ambil versi Fuji, Sony, ataupun Canon, semua memiliki harga yang sama. Experience gua menggunakan lensa ini, kayak yang sempat gua singgung sebelumnya, sama aja dengan lensa yang versi Fuji, yang biasa kita pakai juga yang ada di sini tuh ya. Ada banyak gitu kan. Nggak ada penurunan kualitas, nggak ada isu, tapi nggak ada improvement juga. Ya, karena lensa ini literally biasanya abis ini di komen nih kan, tapi ya itu karena lensa ini literally adalah lensa yang sama persis, cuma beda mounting aja. Lensa ini memiliki minimum focus distance yang cukup jauh, yaitu di 30 cm, jadi kalian nggak bisa ngambil detail objek terlalu dekat kalau mau ngambil B-roll yang detail banget. Dan kadang kalau udah di sekitar 30-40an cm, jadi masih dalam focus distance yang cukup bisa difokusin. Cuman kalau udah di jarak itu AF-nya agak kesulitan juga buat cari titik fokusnya di pengalaman gua. Sama kayak yang versi Fujifilm juga. Tapi pada kondisi ideal kayak buat talking head aja yang jaraknya cukup lumayan sekitar 1 atau 2 meter,
Itu performa autofokusnya udah cakep dan reliable atau reliable gitu yang ejaan benarnya. Pergerakan fokusnya cepet, nggak ada masalah soal tracking fokus, dan focusing motornya juga udah cukup halus karena dia menggunakan teknologi stepping motor juga atau STM, yang setahu gue juga sebenarnya itu dulu adalah teknologinya Canon, atau mungkin mereka yang pertama ngenalinnya ke publik. Jadi intinya secara performa udah proper dengan body kamera Canon yang udah menggunakan dual pixel autofocus kayak M200 ini. Jadi body kameranya bisa autofocus cepet, lensanya juga udah mendukung. Untuk kualitas gambar juga oke, warna cukup bagus, gue suka dengan hasil gambar yang diberikan, apalagi dengan bukaan lensanya yang sampai f1.4. Kalian bisa menciptakan gambar dengan background dan foreground yang sangat blur atau sangat bokeh. Dan pastinya cukup mumpuni juga buat dibawa produksi atau hunting foto di kondisi yang cukup minim cahaya, karena bukaannya yang bisa segede itu tadi, f1.4. Paling hati-hati aja dengan cahaya kontras, karena lensa ini termasuk memiliki masalah chromatic aberration yang kurang bagus. Sama aja dengan yang versi Fuji, apalagi kalau kalian pakai untuk keperluan foto yang biasanya hasilnya dilihat dengan lebih detail. Pas kalian pixel peeping itu kelihatan banget chromatic aberration-nya. Tapi kalau buat video sih so far gue suka-suka aja, nggak begitu ketara, karena video juga nggak bakal dilihat sampai pixel peeping juga atau kalian zoom mampus. Dan resolusi video memang tipikalnya itu lebih rendah dari resolusi foto. Tapi mungkin sekarang gue tunjukin aja beberapa hasil foto pakai lensa ini. Pastiin kalian nonton di resolusi tinggi. Jadi itu dia hasil fotonya, dan kesimpulan dari video ini adalah menjawab pertanyaan teman-teman kalau lensa ini juga berfungsi dengan baik di mounting IFM Canon. Selayaknya gue pakai juga di kamera Fujifilm. Cuman buat bandingin dengan lensa-lensa Sigma secara kualitas gitu, gue belum bisa bahas karena kita nggak ada akses ke lensa Sigma. Jadi mungkin kalian masih harus riset sendiri lewat review-review lainnya yang ada di YouTube atau online secara tulisan, blog gitu, dan sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian dan juga pastinya dengan budget kalian. Tapi menurut gue di harga dan performa dari jajaran Viltrox ini, menurut gue membuat dia wajib juga buat dilirik. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Skapitro, dan jangan lupa untuk berkarya.